Istawu ya'tadilu istawu makanya yang tadi itu kata Ali, kamu maju ini masih kosong kan? Kayak gitu kan. Jangan kayak gini. Istawu ya'tadilu Allah. Ikuti videonya, jangan lupa. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu sudah merupakan ghirah baru sekali. Kita sudah mulai merasakan bahwa ghirah untuk mempelajari Al-Quran ini dibandingkan dulu kita. Ini kalau bapak-bapak ini lahir tahun 70-80 dibandingkan dulu ghirah belajar Quran itu dengan sekarang di Kota Pekanbaru lah khususnya, itu kita rasakan sudah relatif bagus. Kita kadang kalah oleh anak-anak kita. Anak kita sudah hafal 5 juz, kita masih juz yang kemarin dulu. Itu mesti ya. Tapi setidaknya itu sebuah keberhasilan kita. Memang jadi orang tua mestinya anak kita itu harus lebih hebat dari kita. Itu pertanda kita berhasil. Kalau hebat kita daripada anak kita, nah itu tidak berhasil namanya. Yang berhasil itu adalah ayah kita. Karena itu ada sebuah anekdot kalau di pondok kan sering ceritain. Adalah seorang santri itu bernama Soleh. Cerita. Susahnya kalau Ustaz dikasih ini harus gitu. Yang ini tak disebut ini. Jadi di pondok itu adalah santri namanya Soleh. Namanya inisial Soleh. Karena Soleh ini cerdas, pintar, lalu disenangi oleh Ustaz dan Kiai tentunya. Cerdas, lalu singkat cerita tamat. Karena dia orang yang cerdas, lalu akhirnya dapat kemudahan dari Allah SWT. Dia pun buat pondok. Pondok itu akhirnya tersohor terkenal. Santrinya banyak. Kita kan selalu berpendapat begini. Kalau dia ini hebat, kira-kira gimana ayahnya? Tentu akan lebih hebat. Karena prinsip zuriyatan ba'duha min ba'd, kan gitu. Bahwasanya keturunan itu pasti mempengaruhi orang di bawah. Suatu ketika datanglah ayah Kiai ini, ayah Pak Soleh ini tadi, Kiai Soleh ini datang ke ke pondok. Setelah dia sholat di masjid pondok itu kesannya gimana sholat itu macam menyala. Kata orang Melayu itu menyanyah gitu. Tapi orang-orang cobalah ingin memahami, mungkin ini makomnya beda. Wah, masih berpositif thinking lah. Terus besoknya nampaklah ayah Pak Soleh ini tadi, Kiai Soleh ini buang hajat di samping masjid, kencing. Ini tidak bisa diruksak lagi. Apa kira-kira alasan? Lalu orang-orang mengadulah ke Kiai. Kiai, ini gimana nih? Orang tua Pak Kiai kemarin itu sholatnya macam tidak benar, tapi kami masih benar. Tapi kemarin itu dia buang air, kencing kok di samping masjid. Gimana? Ya kata Pak Kiai, orang tua saya adalah orang yang paling hebat. Gimana kata hebatnya? Karena hebatnya dialah lalu memutuskan saya masuk pondok ini. Karena hebat dia itulah maka dia putuskan saya harus masuk pondok ini. Dia biayai. Karena dia tahu dia tidak punya ilmu apapun. Lalu yang tak hebat itu mbah saya. Nah, ngapa kau punya anak kayak ayah saya? Jadi intinya itu adalah anak kita harus lebih baik dari kita. Poin pertama, menjadi imam itu kita mesti harus mengukur diri. Apakah diri kita layak menjadi imam berjamaah atau ada yang lebih afdal dari kita? Ini yang penting. Kalau memang ada orang yang lebih afdal, kita harus monggo, silakan. Jangan nak keras hati nak jadi imam terus. Ya kan? Penilaian itu tentu berdasarkan pandangan syariat. Bukan
penilaian perasaan-perasaan saja, mesti, karena memang bagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, kata Rasul, ad-dunya mal'unah, dunia ini melaknat kita. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu terlaknat semuanya, termasuk kita tentunya. Yang bisa terbebas dari laknat dunia ini adalah zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah, kemudian au aliman au muta'alliman, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang mau mengajar dan mau menuntut ilmu. Artinya ilmu itu membebaskan kita dari keterputukan dunia ini. Sebab dengan tidak berilmu kita akan selalu bertikai, berbantah-bantah. Sebenarnya itu tak mesti harus diperbantahkan, tetapi karena kurangnya ilmu, ya akhirnya berbantah. Itulah kutukan dunia ini. Sebab itu kata Allah SWT, qul hal yastawi alladhina la ya'lamun, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Kira-kira orang berilmu itu sama enggak dengan orang yang tak berilmu? Oh, tak sama. Innama yatadhakkaru ulul albab. Orang berilmu itu kalau diajak diskusi itu gampang, mudah paham. Jadi justru orang yang mudah paham itu menunjukkan dia memang memiliki ilmu. Kita ajak begini, oh iya juga ini apa ya, ngerti. Saya sekarang menjadi paham. Kita orang berilmu, tapi kalau orang nggak berilmu, kayak ilmu itu nak memarahin kamu. Nah itu bedanya di Allah. Nah, pertama, jika seseorang sebagai tamu, maka yang berhak menjadi imam itu ialah tuan rumah. Jangan langsung maju dong, kecuali kalau kita dipersilakan. Itu adabnya itu, ilmunya begitu. Nah, di mana kita sekarang? Di rumah orang, di kampung orang, jangan langsung maju. Begitu orang azan langsung duduk ke sejadah. Ada ya kan? Mengapa begitu ya? Ilmu itu tak sampai. Penguasa lebih berhak menjadi imam atau yang mewakilinya, maka tidaklah boleh maju menjadi imam kecuali atas izinnya. Yang paling berhak untuk menjadi imam di suatu kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah, yang lebih paham di antara mereka itu tentang kitab Allah. Fa in kanu fi qira'ah sawa, kalau sama dia, fa'alamuhum bis sunnah, maka yang lebih utama adalah yang menguasai atau ahli dalam sunnah Rasulullah SAW. Nah, terus berikutnya, fa'in kanu fi sunnah sawa, kalau sama pula dalam hal sunnah ini, fa'aqdamuhum hijrah. Nah, siapa yang lebih duluan hijrah? Karena memang ceritanya ini kan ketika Nabi berada di Madinah kan. Jadi orang yang hijrah di tahap awal itu kelasnya beda dengan orang yang hijrah di tahap kedua. Sama kayak sekarang nih. Oh iya. Angkatan pertama. Angkatan pertama. Pasti awal di teleponnya. Angkatan pertama. Angkatan kedua setelah ini. Angkatan pertama lebih duluan. Tapi misalnya itu digeser. Ya dulu. Awal di telepon ya. Jadi kalau hadis ini ceritanya memang orang yang lebih duluan hijrah. Jadi sahabat yang hijrah di golongan pertama itu berbeda dengan orang yang hijrah di fase kedua. Karena itu diduga orang yang imannya lebih kuat lah, makanya hijrah dia di fase pertama. Karena belum ada hitung-hitungan waktu itu. Ini memang menggantungkan diri kepada Allah. Fatawakkaltu ala Allah. Bertawakal kepada Allah SWT, sehingga dengan mudah, dengan senang menerima perintah hijrah itu, lalu pergilah ke Yasrib atau Madinah. Kalau yang berikut itu kan dah nampak orang nyaman di sana baru pindah, ini kan ada motivasi. Fa in kanu fi hijrah sawa, kalaulah hijrahnya itu sama pula, fa aqdamuhum silma. Pada riwayat yang lain sinna, artinya umur ya. Jadi kalau siapa yang paling senior umurnya? Seorang itu yang lebih berhak pertama adalah sultan, pemimpin. Nah, yang pertama itu adalah pemimpin. Kalau nanti sama-sama, tentu siapa pemimpin? Dia yang mesti awal-awal menjadi imam. Sejatinya begitu ya kan. Kemudian kita tak boleh menjadi imam di rumah orang.
kalau orang rumah itu tak nyuruh kita illa bi'izni. Nah, ini adab yang pertama yang harus ada pada diri kita sebagai seorang imam. Jadi tidak boleh. Misalnya disebutkan oleh Nabi bahwa ada 3 golongan yang tidak terangkat sholatnya melebihi 1 jengkal dari kepala mereka, yaitu imam yang dibenci kan. Warajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Jadi ini maknanya adalah imam itu dibenci karena memang ada sesuatu yang membuat dia dibenci, itu karena sikap dan perilakunya. Yang kedua, seseorang yang menjadi imam harus mengetahui hukum yang berkaitan dengan sholat, dari bacaan sholat yang sahih, hukum-hukum sahwi dan seterusnya, hukum-hukum sujud sahwi. Seringkali kita mendapat seorang imam itu memiliki bacaan yang sahih. Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Nah, kalau kalian sholat bersamaan jemaah kalian falyukhaffif, maka ditakhfif. Fa inna bihi mustaqim wa dhaif wal kabir, ya kan? Karena di antara jemaah itu ada yang sakit, bukan dhaif, kemudian kabir yang tua. Nah, tapi kalau kalian idza shalla li nafsi falyusil masya'a, bantailah tuh. Kalau kalian sendiri bantailah nak berapa banyak. Jadi kalau kita jadi imam nih, kemampuan kita mentahfidz ini penting. Karena itu Nabi itu sebelum memulai sholat itu kan disebutkan Nabi itu pertama menghadap ke jemaah. Nabi itu menghadap ke jemaah, lalu disitulah Nabi menengok siapa orang-orang yang tua. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan ada orang yang sedang sholat. Ketika Nabi sedang sholat itu terdengarlah suara tangisan bayi, ya kan? Maka Nabi lebih mempercepat karena saya tahu bagaimana perasaan ibunya ketika mendengar anaknya. Itu penting. Jadi bukan sholat itu mati rasa juga. Lalu tak tahu menahu. Tadi yang nangis Pak, tak tahu lagi. Terus kata Nabi, di antara sekian banyak hadis tentang lurus dan rapat saf ini, kata Nabi bahwa kalau kita nggak mau meluruskan dan merapatkan saf itu, maka Allah akan boleh memecah belah kita. La tusawwunna sufufakum. Hendaklah kalian luruskan saf kalian. Au la yukhalifunna Allah baina wujuhikum. Maka Allah akan memecahkan persatuan kalian. Oke. Kabarkan saf telah lurus. Begitu juga Ali. Nah, Utsman. Ali itu kalau sama sholat, maju. Nah, kamu ke belakang. Kita pilih. Nah, kalau ada yang itu perilaku Ali. Jadi tak salah juga, ini gunanya ilmu kan. Kalau ada imam itu ada reaktif ya. Ya dia mau gitu. Seharusnya memang begitu. Boleh mengingatkan segala sesuatu yang akan mengganggu sholat itu yang kita ingat. Tentang matikan HP itu memang di Masjid Bengkalis itu Ustaz Somad ceramah kan selalu matikan HP. Memang ada tuh. Saya dengan Ustaz Somad itu kebetulan ada kegiatan MTQ saya selalu sudah menjadi. Jadi imam itu memang shop lurus rapat, matikan HP. Ini sesuai dengan yang tadi. Shop lurus dan rapat, matikan HP. Ya, ini supaya matikan HP dan nyambung dengan sama tadi. Rasul itu sebelum memulai sholat itu biwajihi ala nas. Jadi Nabi itu menghadap dulu ke jemaah. Misalnya kiblat kita ke sana kan, ini jemaah. Jemaah itu sih. Istawu ya'tadilu dan istawu. Maka yang tadi itu kata Ali, kamu maju ini masih kosong kan? Kayak gitu kan. Jangan kayak gini.
Istawu tadi lo Allah. Maka kita harus percaya diri jadi imam itu. Makanya tadi jangan maju kalau ada orang yang lebih ahli. Awak tak percaya diri nak maju juga. Tahan bentar. Ya. Jadi itu ini tentang akan berapa kata diwajibi ala nas. Hadis yang tadi sini lain dari sini. Au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Tahu Allah akan memecahkan atau membuat persatuan bila hati kalian itu menjadi tak baik. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, jadi ini fikihnya kita menghadap ke jemaah. Sabar-sabar, santai. Nah, di sini dilihat Imam Bukhari. Nah, terus meletakkan orang-orang yang telah balik dan berilmu di belakang imam. Nah, ini kita ini juga selaku makmum ini harus tahu imam. Jangan memang betul sih orang yang datang duluan itu lebih disebut utama, tapi moral atau ilmunya juga ukur juga diri untuk berdiri di belakang imam. Kira-kira ada tak hafalan nih? Apalagi untuk sholat-sholat yang jahriyah kan. Kawan tu nanti baca surah apa kita tidak tahu. Akhirnya yang di belakang menjawab. Lakum dinukum waliyadin. Jauh lagi. Jauh kan. Jauh kali. Orang yang berilmunya jauh. Jadi dengan ilmu tadi ya ukur diri nggak mesti juga berada di belakang persis imam, karena itu posisi orang di belakang imam itu kan kopilot kan. Orang yang mewakili imam ini suatu waktu ada kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jabatan, apa, kita siap lagi. Jadi Nabi bersabda, nah ini yang pertama itu liyadi minkum ul ahlam wan nuha, ya, orang yang sudah balik, orang yang sudah paham. Ya, summal ladzina yalunakum setelah itu yang berikutnya ya. Jadi Nabi itu menghendaki orang-orang yang berada di belakang imam itu memang orang-orang yang nanti bisa mewakilinya. Kalau kita tengok sikap Nabi dengan para sahabat, ya di belakang itu pastinya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan orang-orang yang ahli atau apa namanya ini sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW. Dan kalau kita selaku makmum tidak boleh mendahului imam. Ini banyak hadis ini. Terus yang berikutnya dianjurkan bagi imam ketika ruku agar memanjangkan sedikit rukunya. Ini dah saya sebut tadi, manakala merasa ada orang yang masuk sehingga orang yang masuk itu dapat rokaat. Karena kenapa? Karena rokaat imam itu adalah dimulai dari ruku. Rokaat itu kan ambil kata rokaat yang artinya sama dengan satu akar kata dengan ruku. Jadi ini beberapa adab yang mesti harus kita miliki selaku seorang imam. Benar, yasiru wala tu'asiru, kita mesti harus memudahkan, nggak boleh mempersulit. Tetapi juga tidak boleh memudah-mudahkan, ya kan? Karena itu kita harus mendengarkan bacaan Al-Fatihah kita di depan guru. Penting loh mendengarkan bacaan kita itu di depan. Dulu sempat setoran dengan almarhum ketua kita Ustaz Zulfikar Abdul Malik. Setoran. Misalnya kita baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana letak ha itu di mana makhrajnya? Ha itu di tengah tenggorokan. Huruf tenggorokan di tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin, karena ain juga di tengah tenggorokan. Ada dua huruf di tengah, yaitu ha dan a. Yang di bawah ada huruf apa di sini? A dan a, ya kan? Ha besar dan a.
di atas ada kho dan harus tahu kan. Jangan nanti gimana marun nggak mau gitu dia. Akhirnya ini di sini ada hurufnya 6. Di sini hamzah, ha, di tengah ha, di atas kho. Jadi tahu kita ini ketika nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau dipakai apapun iramanya dia, udah marutnya dapat ya, betul aja. Ya. Nggak boleh juga terlalu dipasih-pasihkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak enak juga. Kan gitu kan, terlalu dipasih-pasihkan. Dia mengalir aja. Mengapa dia terlalu dipasih-pasihkan? Karena nggak setoran tuh lah. Makanya nggak setoran, dia belajar sendiri. Nah, kalau dia setoran kan hafalan itu pasti dia akan ditegur guru. Dan nyetor hafalan tentu kepada orang yang berilmu juga. Al-Maliki Yaumiddin. Huruf dal di mana? Ujung lidah ke pangkal gigi. Apa itu huruf lidah yang di pangkal gigi? Pertama ta, yang kedua dal, yang ketiga o. Apa beda ta, da dan to? Padahal mahrumnya sama pada sifat. Belajar lagi sifat huruf. Ya enggak. Ya tuh. Dengarnya dulu, ya. Jadi kita ini tak juga terlalu bisa kalau disebut-sebut, ya tuh, kapan nak jadi imam begini? Dia mengalir aja sebenarnya. Ya, belajar itu sambil jalan, tak usah juga merasa terlalu diberat-beratkan. Insya Allah, Allah yang menggaransi belajar Quran ini mudah. Kata Allah, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu ada yang susah. Makanya kata orang kampung saya itu motonya gini, you can if you think you can. You know what I mean? Lah, tak tahu lah. Kamu akan bisa jika kamu pikir kamu bisa. Kalau kita dah mikir nggak bisa, ya selama ini nggak bisa. Kemudian Arab, yaitu orang yang bacaannya bisa menyebabkan pengganti huruf, misalnya dia mengidghamkan huruf yang tidak semestinya sehingga mengganti atau merubah redaksi kata seperti mustaqim jadi mustaqim, nah gitu ya kan. Nah itu potensi-potensi begitu itu. Yang berikutnya itu adalah asal, yaitu lebih umum dari Arab, mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, al-ibdal, baik penggantian itu disertai idgham ataupun tidak. Jadi gitu. Ini yang kita hindari, orang-orang yang seperti ini sementara dipending dulu dia kalau tidak boleh jadi minal mujani maji jadi misalnya gitu ya. Ini disebutkan dalam kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi muridnya Imam Surya. Karena ada orang Banten itu kan terkenal nih Imam Nawawi ya, Imam Nawawi Banten. Ini orang yang sangat luar biasa nih, Imam Nawawi. Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, beliau orang Banten. Itu beliau ini kan menjadi ulama tersohor di Makkah Mukarramah. Pendapat-pendapat yang banyak diadopsi orang. Itu sebabnya orang Indonesia ini populer di Arab. Kita kalau pergi umroh, pergi haji kan Indonesia. Wah, Indonesia bagus. Kita menanya, kita melihat bahasa Arab 5 riyal. Kita belajar bahasa Arab. Berapa riyal? 5 riyal. Boleh kurang? Tak boleh, haram. Kenapa orang tersuka dia berbahasa Indonesia? Bukan karena TKW kita yang banyak. Dulu ulama-ulama kita Indonesia ini populer. Disebut Indonesia itu kesannya kita itu gimana? Orang cerdas itu. Misalnya ada
Ahmad Khotib Angon Minangkabau. orang keren. Namanya sebenarnya kan Ahmad. Mengapa dia dijuluki Khotib? Nah ini kan ada ceritanya. Orang-orang kan ke mertuanya Ahmad Khotib ini istilahnya diledekin lah. Macam tak ada orang kita, orang Indonesia pula dijadikan menantu tak. Wah, pokoknya itu juga. Ya diledekin lah kan. Masa orang Indonesia lah, di mana tuh negeri nggak jelas, terus gitu ya kan. Jadi kata mertua itu, jadi orang Arab itu katanya bukan orang yang lahir di Arab. Orang Arab itu adalah orang yang lisan Arabnya itu lebih hebat. Itu. Lalu dia tak dikasih tahu mendadak-dadak suruh jadi khotib. Oh keren, makanya namanya jadi khotib. Karena keren jadi. Nah, ceritanya. Kemudian yang berikutnya rahwah. Nah, yaitu orang yang lisannya tidak dapat mengucapkan tasydid, yang tidak belajar imamnya belajar tajwid sebenarnya. Kenapa beratnya pada surah Al-Fatihah? Karena di sini tadi ya la salata liman lam yaqra al-Fatihah. Nah, di sini ada sore riwayat Imam Bukhari. Demikian dapat disampaikan. Wallahu a'lam bishawab.